Namaku Hana. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis biasa dari distrik kecil di Guangzhou, yang mencoba bertahan hidup di tengah megahnya kota Seoul. Pekerjaanku? Membersihkan kamar-kamar mewah di lantai 17 Hotel Royal Hanseong Hotel milik salah satu keluarga terkaya di Korea Selatan. Bintang, setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit, mengejar kereta bawah tanah, dan tiba di hotel dengan seragam yang selalu kubersihkan sendiri setiap malam. Aku suka pekerjaan ini, meski kadang melelahkan. Setidaknya aku bisa mengirim uang ke kampung untuk biaya pengobatan adikku, Minji, yang menderita kelainan pernapasan sejak kecil. Hari itu seharusnya hari biasa, tapi sesuatu berubah. Aku sedang mengganti spray di kamar VIP 1705 ketika ku dengar langkah kaki tergesa-gesa di lorong, suara sepatu kulit yang menyeret karpet mawar. Ketika aku membuka pintu, kulihat seorang pria tua berpakaian jas mewah limun, sambil memegangi dadanya. Bintang Jusil? Tanyaku ragu. Tak ada jawaban. Bintang, pria itu jatuh tepat di depan pintu kamarku. Bintang, astaga. Pak, Anda baik-baik saja? Aku berlutut panik, menepuk bahunya, mencari denyut nadi di pergelangan tangan yang dingin. Meski tubuhnya besar, aku berusaha menopangnya sambil berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, petugas medis hotel datang dan membawanya dengan tanduk. Kupikir urusan selesai di situ, tapi nyatanya baru saja dimulai. Keesokan harinya, manajerku Pak Do memanggilku ke kantor utama. Wajahnya tegang, tapi matanya bersinar tak biasa. Bintang, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, Hana, katanya pelan. Bintang, ketika aku melangkah masuk ke ruang rapat mewah itu, aku mendapati pria tua yang kemarin pingsan sedang duduk santai di kursi. Kulit hitam, dengan selimut menutupi kakinya. Di sisinya berdiri seorang pria muda berjas putih, yang sedang menatapku dingin, elegan, dan tak terbaca. Aku langsung mengenalnya, Bintang Junsil. Bintang, anak pemilik grup Hanseong, pewaris utama perusahaan. Pria yang sering kulihat berdiri menyendiri di rooftop hotel, seolah sedang memikirkan dunia. Bintang, jadi ini gadis yang menyelamatkan nyawaku, kata pria tua itu sambil tersenyum. Namamu Hana kan? Aku mengangguk pelan. Iya, Tuan. Saya hanya kebetulan ada di sana. Bintang, bukan kebetulan, katanya pelan itu, pertanda dunia telah mengirimkanmu untukku. Aku bingung. Bintang Junso menoleh padanya dengan alis terangkat, tapi tak berkata apa-apa. Tatapannya pindah ke arahku, lama, membuatku tak nyaman. Bintang, sebagai rasa terima kasih, lanjut Tuan Han, aku ingin memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar bonus atau promosi. Bintang, aku tersenyum kaku. Terima kasih, tapi saya tidak mengharapkan apa-apa. Baik, katanya sambil berdiri perlahan. Kalau begitu, anggap ini bukan hadiah, tapi sebuah kehormatan. Bintang, ia melangkah mendekat dan meraih tanganku. Matanya bersinar tajam. Bintang, aku ingin menjadikanmu istriku. Bintang, dunia seperti berhenti berputar. Bintang, aku membeku. Bintang Junxiao melangkah maju setengah langkah. Kaget Bintang, aku menatap pria tua di depanku dengan mata membelalak. Maaf, apa tadi? Tuan Han hanya tersenyum tipis. Aku serius, aku sudah menjanda lama, aku butuh seseorang yang tulus, dan kamu menyelamatkanku. Bukan karena tahu siapa aku, tapi karena hatimu baik itu yang kubutuhkan dalam hidupku. Suasana ruang itu mendadak dingin. Junxiao menatapku, lalu ayahnya, lalu kembali padaku. Tak ada yang berkata-kata selama beberapa detik, yang terasa seperti berabad-abad, dan di detik itu, aku tahu, hidup sederhanaku tak akan pernah sama lagi. Bintang, aku ingin menjadikanmu istriku. Kalimat itu terus menggema di kepalaku bahkan saat aku sudah berdiri di luar ruang rapat. Jantungku berdetak tak karuan, udara terasa tipis, dan kakiku nyaris tak sanggup menopang tubuhku sendiri. Bintang, bagaimana mungkin? Aku hanya seorang pelayan kamar. Kenapa pria seperti Tuan Han, konglomerat terhormat yang namanya selalu muncul di daftar orang paling berpengaruh di Korea, tiba-tiba ingin menikahiku? Ini pasti lelucon, bisikku, lebih kepada diriku sendiri. Tapi tatapan pria tua itu saat menggenggam tanganku penuh keyakinan, dingin, dan tak memberi ruang penolakan. Bukan tatapan orang yang bercanda. Bintang sore itu, aku pulang lebih awal karena diminta beristirahat dan menenangkan diri. Tapi bukannya tenang, pikiranku makin kacau. Ibu menatapku heran ketika aku duduk diam di ruang tengah rumah kontrakan kecil kami. Kenapa kamu bengong terus dari tadi, Hana? Kamu sakit? Aku hanya bisa menggeleng. Bahkan untuk menjelaskan apa yang terjadi,
Aku tak tahu harus mulai dari mana. Bintang, aku ingin mengabaikan semuanya, menjalani hari seperti biasa, tapi esok paginya, saat aku tiba di lobi hotel, semua sudah berubah. Bintang, nama dan fotoku terpajang di papan pengumuman staf. Selamat kepada Hana, yang telah dipromosikan sebagai asisten pribadi Direktur Utama Grup Hanseong. Bintang, tanganku gemetar. Bintang, para staf mulai memandangku dengan bisik-bisik tak enak. Ada yang mencibir, ada yang iri, ada pula yang hanya menatapku penuh tanda tanya. Aku merasa seperti seekor rusa yang tersesat di tengah lampu sorot panggung megar. Dan di sanalah dia berdiri, Jun Seo, pria tampan yang tak pernah sekalipun menoleh padaku sebelumnya. Kini berdiri di ambang lift sambil menatapku lurus-lurus. Bintang, masuk. Ucapnya singkat, suaranya tenang, nyaris tak berperasaan. Bintang, aku menurut. Kami masuk lift berdua, sunyi. Hanya suara mesin yang berdengung pelan mengiringi naiknya lantai demi lantai. Jangan anggap semua ini sebagai keberuntungan, ucapnya akhirnya, tanpa menoleh. Ayahku, dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan tersembunyi. Bintang, aku menoleh padanya. Apa maksud Anda? Jun Seo melirikku, mata tajamnya penuh peringatan. Dia bukan lelaki tua polos seperti kelihatannya, dan kamu hanya bagian dari permainannya. Bintang dek, Bintang, lidahku keluh. Pintu lift terbuka, tapi sebelum ia melangkah keluar, Jun Seo berbalik dan berkata lirih, kalau kamu ingin keluar dari ini, sebelum semuanya terlambat, lakukan sekarang. Namun sebelum aku sempat memikirkan kata-katanya, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan hotel. Sopir membuka pintu, dan seorang wanita elegan turun. Langkahnya mantap, tatapannya menusuk. Aku ingin bertemu dengan gadis itu, katanya pada resepsionis. Gadis bernama Hana. Aku adalah istri pertama Tuan Han. Semua mata tertuju padaku. Bintang, dunia berhenti berputar untuk kedua kalinya dalam hidupku. Bintang, aku adalah istri pertama Tuan Han. Bintang, suara wanita itu menggema di seluruh lobi. Meski diucapkan dengan tenang, kata-katanya mengguncangku lebih dari gempa bumi manapun. Semua karyawan hotel yang tadinya lalu lalang kini berdiri kaku, menyaksikan seperti sedang menonton adegan utama dari drama keluarga yang pecah di depan mata mereka. Bintang, aku menelan ludah. Gugup wanita itu berjalan ke arahku dengan langkah mantap hat. Sepatunya berdetak di lantai marmer, seirama dengan detak jantungku yang mulai kacau. Bintang, jadi ini gadisnya? Ujarnya lirih, namun tajam. Ia menatapku dari kepala hingga kaki, seolah aku bukan manusia, tapi noda kecil di kaca jendela rumah megahnya. Bintang sayang, saya tidak tahu apa-apa soal ini, Nyonya, kataku gemetar. Saya tidak pernah berniat. Bintang, cukup. Potongnya, aku sudah terlalu lama hidup dengan pria yang selalu mengambil keputusan sendiri. Tapi kali ini, aku tidak akan tinggal diam. Bintang, dia menyerahkan sebuah map tebal pada manajer hotel, lalu berbalik dan pergi secepat ia datang. Aku terpaku di tempat, tak tahu apa yang baru saja terjadi, atau apa yang sedang menantiku. Beberapa jam kemudian, aku dipanggil ke rumah keluarga Han untuk pembicaraan pribadi. Aku masih belum bisa menolak, seolah semua langkah hidupku sudah ada yang mengatur. Bintang, rumah itu besar, lebih besar dari hotel tempatku bekerja. Aku duduk di ruang tamu yang luas dan dingin, sendirian, sampai akhirnya pintu terbuka dan Tuan Han masuk. Ia tersenyum, membawa secangkir teh, dan duduk di hadapanku. Bintang, aku tahu ini tiba-tiba, Hana, katanya dengan suara tenang, tapi aku tak pernah merasa sehidup ini sejak kamu muncul. Bintang, aku menatapnya ragu. Tuan Han, saya tidak mengerti, kenapa saya? Ia tersenyum pelan, karena kamu tulus. Tidak seperti orang-orang di sekitarku yang hanya peduli pada warisan, kekuasaan, dan status. Bintang, lalu, tanpa peringatan, ia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan beludru hitam dari sakunya, membukanya, dan memperlihatkan cincin berlian yang begitu besar hingga nyaris menyilaukan mataku. Bintang, aku ingin kamu menjadi istriku. Secara resmi, tanganku gemetar. Tuan Han, saya tidak bisa. Saya hanya pelayan hotel. Bintang, tapi kamu punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Ketulusan. Ia berdiri. Aku tak akan memaksamu, tapi pikirkan ini baik-baik. Aku bukan hanya menawarkan pernikahan, Hana, aku menawarkan hidup baru. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh kebingungan, Bintang, dan yang membuatku semakin resah. Jun Seo menelponku untuk pertama kalinya. Suaranya di seberang terdengar pelan, tapi penuh tekanan. Bintang, kamu benar-benar akan menerima lamaran itu? Tanyanya. Aku tak bisa menjawab,
Kalau kamu lakukan itu, Hana, lanjutnya, hidupmu tak akan pernah jadi milikmu sendiri lagi. Klik iya. Menutup telepon, Bintang aku hanya bisa menatap layar ponselku. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena Sidin, tapi karena aku tak tahu jalan mana yang harus kupilih. Dan ternyata, aku memang tidak pernah diberi pilihan sejak awal. Keesokan paginya, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, sebuah mobil hitam kembali menjemputku. Tapi kali ini, bukan ke rumah keluarga Han, mobil itu membawaku ke sebuah gedung pencatatan sipil. Di dalam mobil, aku disambut oleh seorang wanita tua berpenampilan rapi, pengacara pribadi Tuan Han. Bintang ini hanya formalitas, katanya sopan sambil menyerahkan selembar dokumen. Tuan Han ingin memastikan segalanya dilakukan secara sah dan bersih. Semua sudah diurus, kamu hanya perlu tanda tangan. Tanganku menolak menerima kertas itu. Tapi, saya belum setuju menikah. Wanita itu tersenyum, kecil, namun mengandung tekanan. Tuan Han sudah mengumumkan ke Dewan Pemegang Saham bahwa dia akan menikah minggu depan. Ini bukan sekadar pernikahan pribadi, ini sudah menyangkut reputasi keluarga Big, reputasi saham. Jadi aku hanya pion dalam permainan kekuasaan. Mereka, Bintang, aku menggenggam tanganku erat. Aku ingin menolak, aku ingin kabur. Tapi saat aku melihat nama adikku, Minji, tertera di bagian bawah dokumen tertulis sebagai penerima manfaat medis penuh dari grup Hanseong Foundation, lututku melemas. Bintang, mereka tidak hanya mengincarku, mereka menyandera hatiku. Bintang-bintang, malamnya, aku kembali berdiri di balkon rooftop Hotel Hanseong, tempat favorit Jun Seo, dan benar saja, dia ada di sana. Berdiri di balik kabut malam, dengan jas hitam dan wajah yang terlihat lebih dingin dari biasanya. Kamu akan menikahinya, katanya tanpa menolak. Aku tidak menjawab. Ayahku pikir dia bisa membeli segalanya, tapi ini lebih dari itu, ya kan? Jun Seo akhirnya menatapku. Apa kamu jatuh cinta padanya? Apa kamu pikir ini soal cinta? Tanyaku nyaris berbisik. Bintang, ayahku selalu suka mengurung orang di dalam kebaikan. Ia beri segalanya, lalu menahannya dengan utang yang tak kelihatan. Kamu harus keluar sekarang sebelum semuanya terlambat. Bintang, aku menarik napas pelan. Dan kamu? Apa kamu akan menyelamatkanku? Untuk pertama kalinya, mata Jun Seo terlihat goyang. Ia menunduk, menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa, katanya, bukan saat ini. Malam itu aku tak tidur. Aku menatap langit-langit kamar kecilku, sambil memeluk foto kecil Minji. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri, tapi aku juga tidak ingin kehilangan satu-satunya keluarga yang kupunya. Bintang, dan saat fajar datang, aku tahu, Bintang, aku tidak akan lari. Bintang, kalau memang aku sudah terseret ke dalam permainan besar ini, aku tidak akan jadi bidat. Aku akan jadi pemain. Bintang, dan langkah pertamaku adalah menerima lamaran itu. Pagi harinya, aku berdiri di depan pintu rumah megah keluargahan dengan kepala tegak saat pelayan membuka pintu dan melihatku. Dia sempat tertegun, mungkin tak menyangka gadis pelayan hotel sepertiku bisa berdiri seanggun ini tanpa ketakutan, tanpa keraguan. Bintang, Tuan Han menyambutku dengan senyum lebar. Jadi kamu sudah siap menjadi bagian dari keluarga ini? Aku mengangguk. Jika saya menikah dengan Anda, saya ingin satu hal. Bintang, matanya menyipit. Apa itu? Saya ingin semua bantuan untuk pengobatan adik saya tetap berlanjut. Terlepas dari apapun yang terjadi antara kita nantinya. Ia tertawa kecil. Kamu jauh lebih pintar dari yang kuduga. 3 hari kemudian, media sosial dan berita daring dihebohkan oleh kabar yang hampir tak masuk akal. Bintang, konglomerat grup Hanseong akan menikahi seorang staf hotel biasa. Wajahku terpampang di layar-layar kaca. Fotoku saat mengenakan seragam hotel disandingkan dengan potret Tuan Han dalam jas kebesaran. Bintang, komentar publik tak berhenti mengalir. Bintang, apa gadis itu diguna-guna? Bintang, dia pasti penggali harta. Bintang, kasihan istri sahnya. Bintang, aku membaca semuanya, bukan untuk menyakitiku sendiri, tapi untuk menguatkan diriku. Jika aku akan melewati badai ini, aku harus tahu seberapa kencang anginnya. Namun badai sebenarnya baru datang saat aku dikenalkan secara resmi pada keluarga besar Hanseong. Acara makan malam diadakan di villa pribadi mereka, dikelilingi taman, bunga dan air mancur yang indah. Tapi suasananya dingin, sangat dingin. Semua anggota keluarga duduk di kursi mewah, mengenakan jas dan gaun mahal. Tatapan mereka padaku tajam dan menghakimi.
dan di antara mereka, duduk seorang wanita anggun bergaun ungu keemasan penyenyahan, istri pertama. Ia menyesap tehnya pelan, lalu menatapku dengan senyum yang tak menyentuh matanya. Jadi ini, gadis pilihan suamiku. Aku menunduk sopan. Saya tahu kehadiran saya tidak mudah diterima, tapi saya di sini bukan untuk merampas apapun. Saya hanya ingin Bintang menjadi istri muda dan mendapatkan kekuasaan. Potongnya tajam, jangan munafik, Hanan. Setiap gadis muda yang mendekati pria tua sepertinya pasti punya tujuan. Suasana meja mendadak sunyi. Bintang Junseo, yang duduk di ujung meja, menatap ibunya dengan ekspresi tak terbaca. Lalu tiba-tiba ia berdiri. Bintang, sudah cukup, Ibu. Kalau ayah memilih Hana, itu haknya. Lagi pula, ia menoleh padaku. Kita semua di sini tahu bahwa bukan Hana yang memulai ini. Bintang, aku terpaku. Semua mata berpindah ke Junseo. Bintang lalu Nyonya Han tersenyum datar. Benar, tapi ingat, Junseo. Anak-anak yang masuk ke keluarga ini bukan untuk dimanja, mereka harus belajar. Kalau semua pilihan ada harganya. Bintang, malam itu, sebelum pulang, Junseo mengejarku sampai ke taman belakang villa. Bintang, kamu benar-benar ingin hidup seperti ini? Dipelototi, direndahkan setiap hari. Bintang, aku menatapnya. Tenang, aku tidak minta semua ini, tapi kalau aku sudah masuk, aku tidak akan mundur. Aku akan bertahan. Bintang, ia menatapku lama, lalu berkata pelan, Bintang, kalau begitu, aku akan ada di pihakmu. Bintang, untuk pertama kalinya, matanya terlihat lembut, tapi dalam kelembutan itu, aku bisa mencium aroma perang yang lebih besar akan datang, dan aku tahu, jika aku ingin bertahan, aku harus mulai dari satu hal, mengetahui siapa sebenarnya keluarga Han itu. Bintang, aku bukan hanya akan menjadi istri dari seorang konglomerat, aku akan berada di tengah lautan rahasia yang sudah bertahun-tahun disembunyikan rapid, dan orang pertama yang harus kutemui untuk membukanya adalah Junseo. Pagi harinya, aku datang lebih awal ke kantor pusat Han Seong Group. Sebagai calon istri Tuan Han, aku diberi ruang kerja pribadi di lantai 25, tapi yang kulakukan di sana bukan menata berkas, melainkan menata strategi. Aku mengetuk ruang kerja Junseo. Ia menatapku dari balik meja. Sedikit heran, Bintang, kukira kamu akan mulai menikmati fasilitas. Katanya datar. Bintang, aku tidak datang untuk itu. Ujarku sambil duduk di hadapannya. Aku ingin tahu, kenapa kau bilang ayahmu punya alasan tersembunyi menikahiku? Ia menatapku lama. Kau benar-benar ingin tahu? Bintang, aku mengangguk. Bintang, Junseo berdiri, lalu membuka laci meja, mengeluarkan map merah tua yang terlihat usang. Bintang, ini laporan audit internal tahun lalu. Ada dana pribadi ayahku yang tiba-tiba dipindahkan ke yayasan di Swiss. Nama yayasan itu atas nama Hana Foundation. Bintang, aku membekon apa? Dibuat 5 tahun lalu, sebelum kau bekerja di hotel ini. Bahkan sebelum kau mengenal ayahku, berarti dia sudah tahu tentang aku jauh sebelum kita bertemu. Bisikku. Bintang. Junseo mengangguk perlahan, dan aku yakin, kau bukan sekadar pilihan impulsif, kau bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya, kenapa? Bintang, kepalaku penuh. Aku berjalan keluar dari kantor dengan langkah tak tentu. Dunia di sekitarku terasa seperti teka-teki raksasa yang terus berubah bentuk. Saat itu juga, seseorang menyodorkan amplop coklat dari arah samping. Dari seseorang yang peduli padamu, ucap pria berjas hitam itu, sebelum menghilang di keramaian. Bintang, aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada foto-foto lama aku, ibu, dan adikku. Tapi di salah satu foto, ada seorang pria muda berdiri di kejauhan, wajahnya samar. Tapi entah kenapa terasa familiar, dan di balik foto itu, tertulis, Bintang, kau bukan kebetulan, kau adalah warisan yang tertunda. Bintang, malamnya, aku kembali ke rumah kecilku. Ibu sedang duduk menatap foto ayah yang sudah meninggal. Bintang, aku duduk di sampingnya, lalu bertanya dengan suara pelan, Ibu, apa kita pernah kenal seseorang dari keluarga Han? Ibu terdiam lama, matanya mulai basah, tapi ia menatapku dan berkata, kamu memang bukan gadis biasa, Hana, tapi ibu ingin kamu hidup biasa. Karena di balik dunia mereka, hanya ada luka yang tak pernah sembuh. Bintang, hatiku semakin perih. Bintang, karena untuk pertama kalinya, aku menyadari, pernikahan ini bukan awal dari cerita cintaku.
Ini adalah awal dari pengungkapan masa lalu yang selama ini dikunci rapat oleh waktu dan kuasa. Dan kuncinya ada padaku. Keesokan harinya, aku kembali ke kamar kecil di rumah ibu, mengobrak-abrik laci tua berisi dokumen lama, foto-foto, akta lahir, surat-surat yang mulai rapuh dimakan waktu. Tanganku berhenti saat menemukan satu surat, bertanggal 20 tahun lalu, ditulis dengan tinta yang sudah mulai pudar. Bintang untuk Jahid dan anakmu. Maafkan aku, karena meninggalkan kalian, aku tak ingin anak kita tumbuh di dunia penuh persaingan dan kepalsuan. Tapi jika suatu hari darahku menuntut haknya, biarkan ia memilih jalannya sendiri. Tertanda, Han Daijin. Bintang tanganku bergetar. Han Daijin, itu nama asli Tuan Han, Bintang ayah kandungku. Bisikku nyaris tak terdengar. Bintang hari itu juga, aku menemui Jun Seo. Ia membawaku ke ruang arsip di kantor pusat Han Seong lantai terbawah, yang nyaris tak pernah dimasuki orang. Bintang dengan lampu redup dan debu yang menempel di rak-rak tua. Kami membuka berkas satu demi satu. Dan akhirnya, di bawah tumpukan dokumen investasi, kami menemukannya, surat kelahiran rahasia. Namaku tertulis di sana lengkap dengan nama ayah, Han Daijin. Dia tahu sejak awal, ucap Jun Seo lirih. Dia tahu kamu anaknya, tapi dia tak pernah mengakuinya secara resmi. Bintang hatiku campur aduk, marah, bingung, kecewa. Bintang jadi. Pernikahan ini hanya topang, ujarku getir. Bukan karena cinta, bukan karena aku tulus, tapi karena dia ingin menyembunyikan dosa masa lalunya. Dengan cara yang paling rapi menikahi anak yang dulu ia tinggalkan. Jun Seo menatapku dalam, dan jika itu benar, kamu satu-satunya yang bisa membongkarnya. Bintang malam harinya, aku menatap pantulan diriku di kaca jendela apartemen hotel tempatku kini tinggal. Gaun bawah tergantung di lemari, sepatu mahal, tersusun rapi. Tapi semuanya terasa asing. Bintang, aku bukan tamu kehormatan. Aku adalah rahasia hidup yang harus dibungkus cantik, agar tak mencoreng nama besar mereka. Bintang, ponselku berdering. Tuan Han menelepon. Bintang, Hana, kamu baik-baik saja? Bintang, aku menutup mata sejenak, lalu menjawab dengan suara datar. Saya baik. Ayah. Bintang, ada keheningan di seberang. Bintang, kau memanggilku apa tadi? Bukankah itu kenyataannya? Ia tak berkata apa-apa, tapi dari napasnya, aku tahu. Ia tahu segalanya sudah terbuka. Hari berikutnya, undangan pernikahan resmi disebar. Semua media mengulasnya sebagai pernikahan tak terduga yang mengguncang dunia bisnis Korea. Namun, di balik pesta mewah yang sedang dipersiapkan, aku menyusun langkah terakhirku, bukan untuk membatalkan pernikahan, tapi untuk mengubah segalanya dari dalam. Jika aku memang darah keluarga Han, maka aku akan berdiri bukan sebagai pengantin, tapi sebagai pewaris yang selama ini mereka sembunyikan. Bintang dan perang baru saja dimulai. Bintang, hari-hariku setelah itu berubah total. Senyum para staf di rumah keluarga Han tak lagi sekadar basa-basi. Mereka membungkuk lebih dalam, berbicara lebih hati-hati. Mungkin mereka sudah tahu siapa aku sebenarnya, atau mungkin mereka sedang menebak sejauh mana aku akan bertahan. Bintang, pernikahan hanya tinggal seminggu, gaun sudah disiapkan, tempat pesta disulap jadi taman surgawi. Bahkan nama kami berdua, aku dan Tuan Han, sudah tertulis di kartu undangan beraksen emas. Bintang, tapi hatiku tak pernah setenang tampilan luar. Bintang, di dalam diriku badai terus bergemuruh. Bintang, aku bertemu Jun Seo lagi. Kali ini diam-diam di atap kantor Han Seong, tempat kami biasa bicara tanpa gangguan. Bintang, ayah sudah tahu semuanya, kataku tanpa basa-basi. Bintang, Jun Seo menatapku dalam. Dan kamu masih mau menikahinya? Aku terdiam. Bintang, ini bukan tentang menikah atau tidak, lanjutku pelan, ini tentang identitasku, tentang hakku. Jika aku mundur sekarang, aku akan selamanya jadi anak yang dibuang diam-diam. Bintang, Jun Seo menggenggam tanganku. Tapi harga yang harus kamu bayar terlalu besar, Hana. Kamu akan sendirian di medan perang ini. Aku menarik napas panjang. Mungkin aku sudah sendirian sejak dulu, tapi aku tak benar-benar sendiri. Karena malam itu, seseorang mengirimiku video pendek, rekaman CCTV tua. Terlihat seorang wanita muda mirip ibuku saat masih muda berlutut di depan kantor lama Han Seong Group. Di depannya, berdiri seorang pria yang kini tak asing, Tuan Han. Wanita itu menampar pria itu keras-keras. Suaranya samar, tapi aku bisa menangkap beberapa kata.
Aku tidak butuh uangmu. Aku butuh kamu hadir sebagai ayah. Dan pria itu hanya berbalik dan pergi. Tanganku gemetar saat video selesai. Aku merasa pahit menyesaki seluruh dadaku. Bagaimana bisa seorang pria yang kini berpura-pura peduli, dulu mengabaikan istri dan anaknya seolah kami tak ada artinya. Aku menangis malam itu, bukan karena sakit, tapi karena sadar, cinta yang kubayangkan darinya tidak pernah ada. Keesokan harinya, saat semua orang sibuk menyiapkan gladi resik pernikahan, aku pergi sendirian ke taman belakang Villa Han. Di sana, aku bertemu Nyonya Han lagi. Bintang ia duduk di bangku taman, dengan kipas berhiaskan batu safir di tangannya. Matanya mengarah padaku, lalu berkata pelan, "Akhirnya kamu tahu juga." "Apa ibu tahu dari awal?" "Tentu saja," jawabnya dengan nada santai. "Kamu pikir kami tidak punya cara melacak siapa saja yang pernah dekat dengan suami kami?" Aku mengepalkan tangan. "Kenapa ibu diam saja selama ini?" Ia tersenyum tipis. "Karena kamu tidak penting, sampai kamu memutuskan untuk menjadi ancaman." Bintang aku menahan napas. Lalu ia berdiri, mendekatiku, dan berbisik, "Jika kamu pikir darah bisa memberimu kekuatan, kamu belum tahu bagaimana dunia ini bekerja." Bintang-bintang hari itu aku sadar, bukan hanya satu orang yang akan kulawan, tapi seluruh sistem yang sejak dulu menindas orang sepertiku. Bintang, dan jika harus kulawan semuanya sendiri, maka aku akan memilih cara paling berani, mengungkapkan kebenaran di hari pernikahanku sendiri. Itulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Aku berdiri di depan cermin besar, di ruang rias utama gedung pernikahan. Gaun putih yang membungkus tubuhku begitu indah, terlalu indah. Bahkan, untuk kenyataan sepahit ini, di sekelilingku, para penata rias dan perias rambut sibuk memastikan setiap helai rambut dan sudut wajahku tampak sempurna. Bintang, tapi dalam hati, aku tahu, hari ini bukan tentang keindahan. Ini tentang keberanian. Musik lembut mulai mengalun. Aku berjalan perlahan menuju altar, sementara para tamu berdiri memberi tepuk tangan. Kilatan kamera media, pejabat-pejabat tinggi, bahkan selebriti papan atas hadir di sana. Semua mata tertuju padaku. Sang pengantin yang katanya beruntung, di ujung altar. Tuan Han berdiri dengan senyum penuh percaya diri. Tapi di balik matanya, aku bisa melihat kekhawatiran. Ia tahu aku tahu, dan ia tahu aku siap menghancurkan segalanya. Pendeta mulai membuka upacara pernikahan. Kata demi kata meluncur seperti formalitas kosong. Lalu, saat pertanyaan itu muncul, "Apakah Anda, Han Hana, bersedia menerima Han Daijin sebagai suami Anda dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan?" Ruangan mendadak senyap. Waktu seolah berhenti. Aku memandang mata pria yang dulu membuangku. Mata pria yang selama ini menyembunyikanku dari dunia. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Tidak." Terdengar bisik-bisik langsung meledak. Kamera mengarah padaku. Tuan Han terkejut. Para tamu saling memandang. Tapi aku belum selesai. Bintang, aku, Han Hana, adalah anak yang ditinggalkan oleh pria ini 25 tahun lalu. Hari ini, aku tidak berdiri di sini sebagai pengantin, tapi sebagai bukti dari masa lalu yang selama ini dia sembunyikan. Bintang-bintang suara. Tamu semakin ricuh. Beberapa berdiri. Nyonya Han tampak pucat di kursinya. Tapi aku terus bicara. Ia tidak pernah mengakui keberadaanku. Di buku membesarkanku seorang diri. Tapi sekarang, saat kekuasaan dan citranya mulai goyah, dia mencoba merangkulku seolah aku putrinya yang sah. Bintang, aku mengangkat sebuah map dari balik gaun. Bintang, ini dokumen DNA, akta lahir asli, dan surat tulisan tangan ibuku yang ditulis 2 dekade lalu. Bukti bahwa aku bukan hanya wanita biasa yang dia pilih sembarangan. Aku adalah darah dagingnya. Tuan Han mencoba mendekat, mungkin hendak meredam suasana. Tapi aku mundur satu langkah. Bintang, jika kau benar-benar ayahku, kenapa baru sekarang mengakuiku? Dan kenapa harus dengan pernikahan? Kenapa bukan pelukan, pengakuan, dan penyesalan yang jujur? Bintangnya tak bisa berkata apa-apa. Bintang, aku menunduk sebentar, lalu menatap seluruh hadirin. Bintang, aku tidak ingin uang, tidak ingin nama keluarga, aku hanya ingin kebenaran. Dan sekarang, semua orang sudah tahu, aku berjalan, meninggalkan altar dengan kepala tegak. Dunia mungkin menertawakanku, tapi hari ini, aku memilih untuk tidak hidup dalam kepalsuan. Bintang, di luar gedung, Jun Seo sudah menungguku. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka pintu mobil, dan aku masuk. Kami meninggalkan keramaian di belakang.
menuju kehidupan baru yang entah seperti apa bentuknya, tapi satu hal pasti untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Namun, kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Keesokan harinya, aku terbangun di sebuah kamar kecil milik Jun Seo. Bukan hotel mewah, bukan villa pribadi, hanya kamar biasa dengan aroma kopi dan matahari pagi yang masuk dari jendela. Tapi entah mengapa, tempat ini terasa jauh lebih jujur dari seluruh istana megah yang pernah kujejakin. Jun Seo sudah menyiapkan sarapan sederhana. Ia menyambutku dengan senyum tipis, lalu menyodorkan koran pagi di halaman depan. Tertulis, pernikahan. Han Seong gagal. Calon pengantin ungkap dirinya anak kandung Tuan Han. Bintang foto wajahku menghiasi hampir setiap media online. Video pernyataanku tersebar luas. Beberapa menyebutku berani. Banyak pula yang mencibirku sebagai penghancur reputasi keluargaan. Bintang, tapi aku tak menyesal. Bintang-bintang, semua orang bicara tentangmu, ujar Jun Seo sambil menuang teh. Sebagian besar memujimu, tapi sebagian lagi menginginkanmu lenyap. Bintang, aku menatap keluar jendela. Biarkan saja, yang penting aku tidak bohong lagi. Bintang, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Bintang, kau pikir bisa menjatuhkan kami hanya dengan kebenaran kecil itu? Tunggulan, ini belum berakhir. Bintang, aku membacanya tanpa ekspresi, tapi jantungku berdegup lebih cepat. Bintang, Jun Seo ikut membaca pesan itu dari balik ponselku. Mereka mulai bergerak. Aku mengangguk. Aku siap. Hari itu, kami menyusun rencana. Jika keluarga Han bisa mengendalikan media, aku harus menemukan media yang masih netral. Maka, aku mendatangi satu-satunya jurnalis yang pernah membongkar skandal besar politisi Park So-yeon. Di kantornya yang kecil, tapi penuh energi, So-yeon menatapku tajam. Bintang, kamu tahu, apa yang kamu lakukan bukan hanya soal keluarga Han, tapi seluruh jaringan kekuasaan yang terikat pada mereka. Bintang, aku tahu, jawabku mantap. Dan aku juga tahu, jika tidak sekarang, kebenaran akan terkubur selamanya. Bintang, So-yeon mengangguk, lalu menyalakan perekam. Baik, ceritakan semuanya. Dari awal. Malam itu, video wawancara eksklusifku tayang di kanal berita independen, tanpa sensor, tanpa pemotongan. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan segalanya tentang ibuku, tentang surat rahasia, tentang bagaimana keluarga Han mencoba membungkamku dengan cinta palsu, dan efeknya meledak. Bintang, media internasional mulai melirik. Para pemegang saham Han Seong Group mulai goyah. Bahkan petisi rakyat muncul, menuntut investigasi terhadap praktik manipulasi pewarisan di dalam keluarga Han. Bintang, aku tak menyangka suaraku bisa menggemakan efek sebesar ini. Bintang, tapi kebebasan selalu mengundang konsekuensi. Bintang, malam itu, saat aku kembali ke kamar, pintu sudah terbuka sedikit. Tidak ada tanda kekerasan, tapi jelas seseorang sudah masuk lebih dulu. Bintang, semua dokumen, bukti, dan salinan video wawancara yang kusimpan hilang. Bintang, aku terduduk lemas di lantai. Bintang, Jun Seo langsung memelukku. Tenang, kita masih punya satu hal yang tak bisa mereka ambil. Bintang, aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa? Bintang, ia menyentuh dadaku pelan. Bintang, kebenaran yang hidup di dalammu. Kata-kata Jun Seo mengendap pelan dalam dadaku yang sempat rapuh. Tapi aku tahu, jika aku menyerah sekarang, maka aku membiarkan mereka menang. Bukan hanya atas diriku, tapi atas siapapun yang pernah diperlakukan seperti aku dianggap tak penting, dibungkam demi citra. Bintang, dan aku tidak akan tinggal diam. Keesokan paginya, aku bangkit, tak lagi sebagai Hana yang ketakutan, tapi sebagai Han-Hana yang baru, yang berani menatap dunia, meski tanpa perlindungan siapapun. Langkah pertama, aku menghubungi So-yeon. Aku ingin buka konferensi pers, kataku dengan suara mantap. So-yeon sempat terdiam. Kau yakin? Setelah semua data dan bukti hilang? Aku tersenyum kecil. Yang hilang hanya benda, tapi aku masih punya cerita. Dan dunia butuh mendengarnya dari suaraku langsung. 2 hari kemudian, aula kecil di pusat kota dipenuhi wartawan. Mereka penasaran apa yang akan kulakukan setelah segala huru-hara pernikahan gagal itu. Apa aku akan klarifikasi? Meminta maaf? Tidak. Aku berdiri di depan mikrofon dengan mantap. Kamera merekam dari segala sudut. Aku menarik napas, lalu bicara. Saya berdiri di sini bukan sebagai pengantin yang ditolak, tapi sebagai anak yang telah disembunyikan. Sebagai perempuan yang berani berkata, cukup sudah kepalsuan ini. Mataku menyapu ruangan.
Saya mungkin tidak punya data, tidak punya uang, tidak punya perusahaan, tapi saya punya suara, dan jika kalian semua mau mendengar, maka kebenaran tidak akan pernah bisa dihapus. Bintang-bintang setelah konferensi itu, aku tak menyangka, dukungan mengalir seperti arus besar. Tagar-pagar aku percaya Hana menjadi trending topik selama 3 hari wawancara-wawancaraku. Ditonton jutaan kali. Sejumlah mantan pegawai Hansen mulai mengirim pesan secara anonim, memberikan bukti bahwa memang selama ini ada upaya sistematis untuk menutupi garis keturunan dan manipulasi aset keluarga. Bintang Tuan Han akhirnya muncul di hadapan publik di televisi nasional. Bintang dengan suara berat dan wajah penuh tekanan, ia berkata, "Bintang, saya memang melakukan kesalahan di masa lalu, tapi saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Bintang, itu bukan permintaan maaf. Itu hanya pembelaan samar dan dunia tahu itu." 3 hari setelah itu, aku menerima panggilan dari kantor pengacara negara. "Miss Han, kami sedang membuka penyelidikan terhadap Hanseong Group. Anda bersedia menjadi saksi utama?" Hatiku berdebar. Jun Seo menatapku dari seberang meja. Aku mengangguk. "Ya, saya bersedia." Malam harinya, aku dan Jun Seo berjalan di tepi sungai Han. Angin musim semi mulai bertiup lembut. "Aku masih tak percaya semua ini terjadi," ucapku. "Lih," Bintang Jun Seo menggenggam tanganku. "Dan aku selalu percaya kamu bisa melewatinya." Bintang, aku menoleh padanya. "Terima kasih, karena tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat semua orang mundur." Bintang, ia tersenyum kecil. "Kamu bukan seseorang yang bisa ditinggalkan, Hana, kamu adalah seseorang yang harus diperjuangkan." Bintang, di balik semua luka, aku menemukan harapan. Bintang, di balik semua kehancuran, aku membangun diriku kembali. Bintang, dan meski jalan ini belum berakhir, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu siapa diriku sebenarnya. Bintang, namaku Han Hana, tapi mulai hari ini, aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang nama Han. Beberapa minggu setelah konferensi pers dan penyelidikan resmi dimulai, aku menerima sebuah tawaran yang mengejutkan. Mengubah namaku secara hukum dan meninggalkan segala hak warisanku dari keluarga Han. Bintang, banyak orang mengira aku akan menolaknya, tapi aku justru merasa inilah jalan keluar sejati. Bintang, aku akan menandatangani dokumennya, kataku kepada pengacara pemerintah. "Aku tidak butuh harta, tidak butuh nama keluarga itu, yang kubutuhkan hanyalah kebebasan." Bintang, tanda tanganku tergores di atas kertas putih itu, dan seketika, beban bertahun-tahun seolah luruh dari pundakku. Untuk pertama kalinya, aku bukan siapa-siapa, tapi justru karena itu, aku bisa menjadi siapapun yang kuinginkan. Aku dan Jun Seo pindah ke kota kecil di tepi laut. Kami menyewa rumah mungil dengan jendela besar yang langsung menghadap ke pantai, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, jauh dari kamera, jauh dari politik dan pewarisan. "Bagaimana rasanya jadi orang biasa?" tanya Jun Seo sambil menyeruput kopi di beranda. Bintang, aku menatap ombak yang berkejaran, belajar dan damai. Bintang, setiap pagi, aku menulis, bukan lagi surat pengaduan atau pengakuan, tapi kisah-kisah kecil yang terinspirasi dari hidupku sendiri. Aku ingin anak-anak perempuan di luar sana tahu bahwa mereka berhak didengar, bahkan jika suara mereka kecil. Bintang, namun, kedamaian tak bertahan selamanya. Bintang, suatu pagi, aku mendapat undangan dari sebuah universitas ternama di Seoul. Mereka mengundangku untuk menjadi pembicara di seminar bertema kebenaran di era kekuasaan. Aku terdiam cukup lama memandangi undangan itu. Bintang, Jun Seo menatapku lekat. "Apa kamu akan kembali ke sana?" Aku tersenyum pelan, bukan untuk tinggal, tapi untuk memberi suara pada mereka yang belum bisa bersuara. Bintang, hari seminar tiba. Bintang, saat aku naik ke podium, aula penuh sesak oleh mahasiswa, dosen, dan bahkan beberapa wartawan, tapi aku tidak gugup. Tidak lagi. Bintang, aku mungkin bukan anak konglomerat, aku bukan siapa-siapa dalam dunia bisnis atau politik. Tapi aku tahu satu hal, jika kalian pernah merasa ditinggalkan, diabaikan, atau disembunyikan, kalian tidak sendiri. Tepuk tangan menggema di akhir pidatoku, dan saat aku turun dari panggung, seorang gadis muda mendekatiku. "Uni," katanya dengan mata berkaca-kaca, "terima kasih. Karena berani." Aku menggenggam tangannya. "Sekarang giliranmu." Malam itu, aku dan Jun Seo duduk di tepi pantai. "Seperti biasa, apakah kamu bahagia sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh padanya,
Senyumnya masih sama tenang, tulus, dan penuh keyakinan padaku. Bintang, aku mengangguk. Bintang, aku mungkin kehilangan nama, uang, bahkan masa lalu. Tapi hari ini, aku punya masa depan. Dan masa depan itu, ku tatap malam ini dengan tenang. Tanpa bayang-bayang yang dulu selalu mengikut-ikut, Junso menggenggam tanganku lebih erat. Suara debur ombak jadi satu-satunya saksi kebisuan kami. Tak perlu kata-kata panjang, karena setelah semua yang kami lewati, keheningan justru terasa paling jujur. Bintang, aku pernah bermimpi hidup sederhana, ucapnya perlahan. Tapi aku tak pernah membayangkan, mimpi itu datang bersama seseorang sepertimu. Bintang, aku tertawa kecil. Kamu yakin? Bersamaku. Bukan hidup yang sederhana, tapi penuh risiko. Bintang, ia menggeleng lembut. Tapi untuk pertama kalinya risikonya terasa layak. Beberapa bulan kemudian, hidup kami berjalan stabil. Aku membuka kelas menulis untuk remaja perempuan di kota kecil ini. Tidak banyak murid, tapi setiap cerita yang mereka tulis menyentuh jiwaku. Bintang, mereka menulis tentang ketakutan, tentang mimpi, tentang duka, tapi juga tentang harapan. Dan di setiap kisah itu, aku melihat potongan diriku sendiri yang dulu tak pernah sempat bicara. Bintang-bintang, suatu sore, saat kelas selesai, aku mendapati Jun Seo berdiri di halaman, membawa sesuatu di tangannya. Bintang, kenapa kamu serius banget? Tanyaku sambil tersenyum. Bintang, ia menarik napas, karena ini hal paling penting yang ingin kulakukan dalam hidupku. Tangannya gemetar saat ia membuka kotak kecil berwarna biru muda. Bintang, cincin, sederhana, tapi berkilau seolah menyimpan seluruh perjalanan kami. Bintang, aku tahu kita pernah kehilangan banyak hal, tapi aku juga tahu dari semua yang kutemui di dunia, ini hanya kamu yang membuatku merasa utuh. Bintang, aku menutup mulut, mataku berkaca-kaca. Bintang, Jun Seo melanjutkan, maukah kamu membangun masa depan bersamaku? Tanpa nama besar, tanpa warisan, hanya kita. Dan kejujuran. Bintang, aku menatap matanya. Bintang, ya. Jawabku pelan, aku mau. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu ini bukan pelarian, ini adalah rumah. Beberapa minggu kemudian, kami menikah, bukan di gedung mewah, tapi di tepi pantai, saat matahari terbenam, dengan para anak-anak didikku ikut menabur bunga. Tidak ada gaun jutaan won, tidak ada tamu berjas mahal, Bintang, tapi ada tawa, ada haru, ada ketulusan, Bintang, dan di sanalah aku tahu, aku telah tiba di akhir perjalanan. Hanya untuk menemukan sebuah permulaan baru. Bintang, sampai bintang penutup. Bintang, namaku bukan lagi Han Hana, tapi Hana, si penulis kecil. Dari kota pantai yang tak pernah menyerah untuk bicara. Bintang, dunia mungkin pernah mencoba membungkamku. Bintang, tapi aku memilih untuk tetap menulis. Bintang, karena sekuat-kuatnya kekuasaan, tak ada yang lebih abadi dari kebenaran. Bintang, dan tak ada yang lebih indah dari cinta yang tak pernah pergi, meski semua hal lainnya hilang. Bintang, tamat.